Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Afdalia dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait desain penelitian eksperimen. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penelitian eksperimen itu sendiri. Nah, penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, eksperimen itu sendiri merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penelitian eksperimental adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat, di mana variabel bebas itu adalah variabel yang dikontrol dan dikendalikan untuk dapat menentukan pengaruh yang ditimbulkan pada variabel terikat. Baik, selanjutnya langkah-langkah penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menyusun rencana secara lengkap dan operasional, di mana di sini meliputi menentukan variabel bebas dan terikat, memilih desain yang digunakan, menentukan sampel, menyusun alat, membuat outline prosedur pengumpulan data, serta merumuskan hipotesis statistik. Kemudian, langkah kelima yaitu melakukan eksperimen. Keenam, menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Yang ketujuh, menentukan taraf signifikansi yang akan digunakan dalam menguji hipotesis. Dan yang kedelapan yaitu mengolah data dengan menggunakan statistika, di mana di sini dia menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpul, serta melakukan penafsiran dan membuat kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik utama penelitian eksperimen. Nah, eksperimen di sini kan pada intinya adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal antara munculnya suatu akibat atau variabel terikat dan sebab atau variabel bebas tertentu melalui suatu upaya sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ciri-ciri yang membedakan eksperimen dari jenis penelitian lain adalah adanya manipulasi variabel kontrol, kemudian penugasan random, dan perlakuan atau treatment. Baik, selanjutnya yaitu kevalidan kesimpulan eksperimen. Nah, kevalidan kesimpulan eksperimen ini terkait dengan pertanyaan, apakah kesimpulan yang dibuat itu sah atau tidak? Nah, kevalidan ini mencakup dua macam, yaitu kevalidan internal dan kevalidan eksternal. Kevalidan internal adalah kesahihan penyimpulan bahwa munculnya variabel terikat adalah disebabkan oleh variabel bebas. Adapun kevalidan eksternal yaitu kesahihan memberlakukan kesimpulan ke dalam lingkup yang lebih luas, atau kesahihan menggeneralisasi kesimpulan eksperimen. Agar kesimpulan eksperimen itu valid, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian, perlu dihindari adanya faktor yang dapat mencemari kevalidan itu. Maka untuk itu perlu diketahui berbagai pencemaran, baik terhadap kevalidan internal maupun kevalidan eksternal itu sendiri.
Jadi, pada penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh treatment. Jadi, dalam penelitian ini kita menggunakan treatment. Treatment yang dimaksud adalah variabel yang mempengaruhi variabelnya. Kemudian, objek dari penelitian eksperimen itu terdapat kelompok eksperimen atau eksperimen kontrol. Kemudian, untuk mengontrolnya di sini atau mengendalikan variabel independen. Misalkan nih, pengaruh pembelajaran A terhadap kemampuan prestasi siswa. Jadi untuk variabel independennya itu adalah metode pembelajaran A. Jadi nanti pada variabel kontrolnya yaitu kita menggunakan metode tersebut. Kualitas penelitian ini juga tergantung dari peneliti menggunakan metode tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain eksperimen, yaitu yang pertama adalah true experiment. Nah, perlu kita ketahui bahwa desain true experiment ini dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan eksperimen sejati, di mana ini merupakan desain eksperimen yang paling ketat dan kuat, karena dalam penelitian true experiment ini subjek penelitiannya itu dipilih secara random, dan juga tujuan dilakukannya random assignment ini supaya ancaman terhadap validitas internal tidak muncul. Dan juga pada desain ini itu bisa kita katakan sebagai metode eksperimen utuh, dan pada metode ini kita memberikan sebuah kelompok dan ada kelompok yang diberikan perlakuan dan satu kelompok itu tidak diberikan perlakuan, atau bisa kita katakan sebagai kelas kontrol. Jadi nanti kita akan membandingkan antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nah, menurut Creswell, desain penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada post-test only control design dan juga yang kedua pre-test post-test control group design. Baik, untuk yang pertama yaitu post-test only control design. Nah, di sini hanya menggunakan post-test saja. Jadi, ketika kita menggunakan desain ini, di sini kita menggunakan dua kelas yang kita ambil secara random. Kemudian salah satu kelas ini kita berikan perlakuan dan satunya lagi kita tidak berikan perlakuan. Setelah itu kita berikan post-test. Nah, jadi nanti post-test inilah yang dibandingkan antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Baik, selanjutnya yaitu pre-test post-test control group design. Nah, pada desain ini kita mengambil kelompok secara random. Jadi untuk kelompok 1 nanti kita berikan pre-test, setelah itu kita berikan treatment atau perlakuan dan kita beri post-test. Kemudian untuk kelompok 2 kita ambil secara random juga. Setelah itu kita berikan pre-test. Nah, jadi di kelompok 2 ini kita tidak berikan treatment atau berikan perlakuan. Jadi pada kelas ini bisa kita katakan sebagai kelas kontrol. Setelah itu kita berikan post-test. Nah, jadi untuk analisisnya kita bisa membandingkan antara pre-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, atau membandingkan antara post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, jadi untuk desain ini kita ingin membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol itu, apakah ada pengaruh treatment yang diberikan terhadap post-test yang diberikan. Jadi yang dibandingkan di sini adalah post-test eksperimen dan kelas kontrol itu. Nah, kemudian
untuk desain yang kedua yaitu quasi eksperimen. Nah, desain ini merupakan kebalikan penelitian through eksperimen. Bedanya dalam desain quasi eksperimen ini, peneliti menggunakan kelompok yang sudah ada dan tidak melakukan randomized assignment atau membentuk kelompok secara acak. Nah, quasi eksperimen ini dilakukan karena secara umum dalam dunia nyata desain through eksperimen itu sulit dilakukan karena terbentur dengan situasi dan kondisi. Nah, menurut Creswell, desain quasi eksperimen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pre and post test group design dan juga post test only group design. Baik, yang pertama yaitu ada time series design. Nah, coba perhatikan desain-desain pada gambar itu. Nah, bila dilihat-lihat dari desain ini, maka pemilihan kelompoknya tidak menggunakan teknik pengambilan sampel acak atau random. Nah, di sini ada simbol O1, O2, O3, O4, kemudian diberikan treatment O5 sampai O6. Jadi, O1, O2, O3, O4 itu adalah pretest baru yang diberikan perlakuan. Jadi nanti diberikan pretest sebanyak 4 kali juga. Baik, untuk desain yang ketiga yaitu factorial design. Di sini kita memilih 4 kelompok. Jadi masing-masing kita pilih secara random, kemudian kita beri simbol R. Nah, coba perhatikan untuk kelompok yang pertama, kita kasih random, kemudian kita berikan sebuah pretest dan perlakuan. Kemudian untuk Y1-nya yang di sini yang dimaksud adalah faktorial desainnya. Misalkan nih, saya berikan contoh penelitian yaitu pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Jadi untuk Y1 itu kita misalkan sebagai siswa laki-laki. Jadi di kelompok pertama ini pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa laki-laki. Dan juga untuk kelompok 1 itu khusus siswa laki-laki. Jadi kita tempatkan laki-laki, semua laki-laki itu, kemudian kita kasih post testnya yang disimbolkan dengan O2. Kemudian di kelompok 2 yaitu kita ambil juga secara acak atau random, kemudian diberikan pretest tanpa diberikan perlakuan. Jadi kemudian untuk Y2-nya itu seperti yang jelaskan saya tadi yaitu faktorial desainnya. Di sini itu kita juga memberikan tanpa adanya laki-laki. Kemudian setelah itu kita berikan post test. Dan untuk kelompok ketiga yaitu kita ambil kelompoknya juga secara acak, kemudian kita kasih pretest, lalu kita kasih perlakuan. Setelah itu untuk Y2 itu kan siswa perempuan yang diberikan treatment lalu diberikan post test. Kemudian untuk kelompok 4 yaitu kita pilih kelasnya juga secara random, kemudian diberi pretest tanpa diberikan perlakuan. Setelah itu kita hanya memberikan perlakuan ini pada siswa perempuan yaitu Y2. Setelah itu kita beri post test. Jadi kira-kira untuk faktorial desainnya itu ya seperti ini penelitiannya itu. Saya beri contoh pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Jadi berdasarkan jenis kelamin. Jadi variabel modelnya yaitu jenis kelamin. Antara variabel X itu adalah pengaruh metode pembelajaran dan juga variabel Y adalah terhadap penalaran matematika. Jadi untuk variabel moderatornya adalah berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi jenis kelamin itu yang dimaksud dengan faktorial desainnya. Selanjutnya untuk desain eksperimen berikutnya yaitu repeat measures. Nah, jadi pada desain ini
di dalam desain ini yaitu tindakan berulang. Semua peserta dalam satu kelompok berpartisipasi dalam semua perlakuan eksperimental dengan masing-masing kelompoknya, kemudian menjadi kontrol sendiri. Jadi peneliti membandingkan kinerja grup di bawah satu perlakuan eksperimental dengan kinerjanya di bawah perlakuan eksperimental lain. Nah, setelah peneliti memilih peserta, selanjutnya peneliti akan memutuskan perlakuan eksperimental yang berbeda untuk menentukan efek masing-masing pada satu atau lebih hasil. Jadi, ukuran hasil atau observasi akan mengikuti perlakuan eksperimental pertama, dan kemudian ukuran hasil kedua diambil setelah perlakuan eksperimental kedua. Selanjutnya, variasi dalam ukuran hasil kemudian dinilai untuk dilihat perbedaan antar perlakuannya. Jadi pada beberapa referensi lain bahwa desain ini itu masuk ke dalam penelitian dengan format through experiment. Dan juga menurut Johan, yaitu salah satu modifikasi dari desain ini dapat kita lihat seperti gambar ini. Baik, untuk yang terakhir yaitu desain single subject. Nah, pada penelitian ini dia itu merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal, karena di dalam eksperimen ini subjek atau partisipannya itu bersifat tunggal. Jadi untuk hasil eksperimen single subject ini disajikan dan dianalisis berdasarkan subjek secara individual. Nah, menurut Rosnow dan Rosenthal ini, dia itu mengemukakan bahwa desain subjek ini dia itu adalah penelitian yang fokus pada individu sebagai sampel penelitiannya. Nah, perbandingannya ini tidak dilakukan antar individu maupun kelompok, tetapi dibandingkan pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang dimaksud kondisi di sini adalah kondisi baseline dan kondisi eksperimen, di mana baseline itu adalah kondisi yang pengukuran target behavior itu dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan intervensi atau treatment apapun. Sementara itu untuk kondisi eksperimen adalah kondisi di mana suatu intervensi atau treatment telah diberikan dan target behaviornya itu diukur di bawah kondisi tersebut. Nah, pada single subject juga ini itu dibagi menjadi empat jenis, yaitu yang pertama AB design. Nah, di desain AB ini terdiri dari mengamati dan mengukur perilaku selama periode percobaan yang disimbolkan dengan huruf A. Kemudian melakukan intervensi dan mengamati serta mengukur perilaku setelah intervensi yang disimbolkan dengan huruf B. Kemudian yang kedua yaitu ABA design. Nah, pada desain ini merupakan variasi dari desain AB design, di mana desain ini disebut juga desain pembalikan. Nah, peneliti ini menetapkan perilaku garis dasar, mengelola intervensi, dan kemudian menarik intervensi dan menentukan apakah perilaku tersebut kembali ke tingkat garis dasar. Kemudian yang ketiga yaitu alternative treatment design atau ABAB. Nah, di mana pada jenis ini desain subjek tunggalnya ini peneliti itu meneliti efek relatif dari dua intervensi atau lebih dan menentukan intervensi mana yang merupakan pengobatan yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir yaitu multiple baseline design. Nah, dalam desain ini masing-masing peserta menerima perlakuan eksperimental pada waktu yang berbeda. Jadi, peneliti memilih desain ini ketika treatment tidak dapat dibalik dengan berbagai alasan. Itulah tadi pemaparan materi tentang desain-desain penelitian eksperimen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.